sampai 20 Oktober harusnya sudah semua orang sekitarnya di presiden, men. Sampai 20 Oktober, 1 tahun pemerintahan. Orang yang loyal dengan Pak Prabowo. Loyal dan tidak lagi ada berdua muka. Tidak mungkin lah memberantas judi online kalau masih ada bosnya judi online di dalam. Ya, tidak mungkin dia memberantas pemerintahan tambang, penelitian tambang kalau backingnya tambang itu masih ada di dalam. Setelah tanggal 17 Agustus pasti akan ada radical break. Saya mau bilang reshuffle nggak enak, saya pakai istilah agak absurd lah, radical break. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab. Atas evaluasi, beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi. Loyalitas ganda itu nggak bisa, apalagi matahari kembar. Ya, artinya berhentilah Pak Prabowo mengasuh geng Solo ini. Yang namanya reshuffle itu adalah kewenangan penuh presiden, hak prerogatif presiden. Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Jelang setahun pemerintahan, Presiden 3 kali merombak menteri. 5 menteri ganti sepekan pasca demonstrasi. Mereka yang diganti Sri Mulyani hingga Budiari. Opini berkelindan di balik ganti menteri jadi kode bersih-bersih residu masa lalu. Benarkah murni penyegaran demi perbaikan atau justru langkah untuk menghapus jejak pendahulu? Pemirsa, dimanapun berada, saya Aiman Wicaksono. Inilah Rakyat Bersuara. Langsung saya undang panggung Rakyat Bersuara, analis kebijakan publik, Bung Said Didu. Selamat malam, Bung Said. Luar biasa rajin jalan pagi dan terus segar. Ya. Kemudian saya panggilkan Wakil Ketua Umum Relawan Bara JP, Bung David Pajung. Selamat malam, Bung David. Silakan, Bung. Pengamat politik, Bung Ray Rangkuti. Selamat malam, Bung Ray. Wah, ini kayak pejabat aja pakai kopiah, peci. Atau mengingatkan pejabat gitu ya. Komisaris. Koordinator Rumah Juang Prabowo Gibran, Bung Andi Azwan. Selalu dengan pin merah putih. Oke, tapi anginnya agak Thank you. Anginnya agak kenceng ya, merah putihnya agak begitu-begitu tuh. Angin tornado. Oh, angin tornado, oke. Sekjen Garuda Astacita Nusantara yang merupakan relawan Prabowo Subianto, Bung Herlambang Sam. Oke. Sebelah sini ya. Bung Herlambang, silakan. Sebelah sini, Bang. Oh, oke. Oh, ini bajunya boleh dibuka dulu nggak? Apa nih? Tulisannya apa boleh? Oh, enggak. Oh, Sekjen DPP GAN. Oke. Kemudian ada pakar politik bersama dengan tengah-tengah mahasiswa, Profesor Ikrar Nusa Bakti. Selamat malam, Prof.
dan juga Direktur Eksekutif Lemkapi Bung Edi Hasibuan. Selamat malam Bung Edi. Dan di sebelah sini masih kosong, agak terjebak macet, yang namanya Noroki No Party Rocky Gerung, nanti kita tunggu. Oke. Kita berikan tepuk tangan untuk para narasumber kita pada malam hari ini. Baik, saya akan mungkin ke Bung Said atau mungkin ke Bang Rey, silakan. Apa yang Anda bisa baca? Bung Said silakan. Apa yang bisa Anda baca dari reshuffle 3 kali, bahkan 2 kali dalam waktu yang dekat, dan ada nama-nama yang kemudian jadi perhatian. Silakan. Saya awali bahwa kalau Presiden Prabowo memang mau membentuk pemerintahan bersih, maka harus sapu bersih. Tidak siapa boleh, yang disapu bersih? Sapu yang harus bersih. Sapunya harus bersih, dan siapa yang kemudian disapu? Nah, kita lihat bahwa ada 7 program Prabowo yang 6 yang saya tahu, bahwa 1 adalah penataan fiskal. Betul-betul itu karena 20 tahun fiskal ini dimonopoli oleh masa pemikiran Sri Mulyani yang sudah menyengsarakan rakyat 20 tahun. Nah, sehingga digantilah Menteri Keuangan untuk membuka kotak Pandora kebenaran selama 20 tahun yang tertutupi. Yang kedua, Sebentar, Bu Said. Anda pernah bekerja sama dengan Bu Sri Mulyani waktu jadi Sesmen BUMN ya? Karena banyak, bahkan satu kompleks kementerian itu. Ya. Dan saya menyatakan. Dan Anda menyatakan hari ini, ya, Bu Sri Mulyani merusak. Saya menyatakan Sri Mulyani itu waktu SBY dia Menteri Keuangan. Ya. Tapi setelah Jokowi menjadi kasir penguasa. Ada perbedaan? Ya, beda sekali. Jadi maksud Anda waktu Pak SBY, Bu Sri Mulyani oke. Tapi waktu Pak Jokowi turun? Saya kasih contoh aja publik lah. Bapak masih lihat monorail yang mangkrak, ada di mana tiangnya? Kuningan. Ya. Itu saat saya rapat dengan Sri Mulyani dengan JK minta Wapres bisa nggak dikasih subsidi. Bu Sri menyatakan tidak bisa. Kalau Bapak mau paksakan, Bapak aja Menteri Keuangan. Saking sebagai Menteri Keuangan. Ke Pak JK waktu itu? Ke Pak JK. Itu periode pertama Pak Jokowi, periode pertama Pak SBY ya? Ya, pada saat Joko Widodo kereta api cepat yang tidak layak digelontorin. Itu berbeda, itu rakyat paham betul perbedaannya gitu kan. Nah, jadi itu, beginilah, kita harus membuka lah. Sri Mulyani masuk Menteri Keuangan 2004. Itu utang saat itu sekitar 1.600 triliun. Keluar 2.000 triliun. 10.000 triliun. Utang pemerintah loh ya. Bunga saat masuk itu kira-kira hanya 1-2%. Bunga saat keluar, bunga utang itu 7%. Terus hasilnya apa? Nah, inilah yang dimonopoli kebenaran sehingga kotak Pandora harus dibuka. Nah, masuklah. Nah, oke, yang kedua. Ini ada yang menarik. Saya masih mau situ dulu. Jadi waktu ini kita perjelas ya supaya publik juga gampang untuk mencernanya. Jadi waktu zaman Pak SBY, Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani, Pak Jokowi juga Bu Sri Mulyani, perbedaannya yang Anda lihat tadi, monorail Pak JK meminta untuk dibangun, Bu Sri Mulyani mengatakan tidak bisa karena katakanlah tidak visible, tidak layak. Ya. Tapi ketika KCIC kereta cepat ya, Bu Sri Mulyani dengan serta-merta memberikan support dari dukungan fiskal di Kementerian Keuangan. Ya. Dan ada perbedaan yang drastis antara keduanya. Sangat berbeda. Apa yang menyebabkan perbedaan antara Bu Sri Mulyani di masa Pak SBY dan Bu Sri Mulyani di masa saya nggak tahu. Pak Jokowi? Mungkin Bu Sri Mulyani sudah berubah menjadi politisi. Menjadi politisi? Politisi, mungkin. Nah, maksudnya sudah ada cita-cita politik. Sehingga dia mengikuti betul ini politik. Nah, maksud saya begini, saya jangan masuk terlalu jauh sana. Saya menyatakan, itu contoh penggantian itu, saya mau masuk ke yang lain. Nah, sekarang yang kedua, Pak Prabowo itu ingin memberantas korupsi yang sangat keras. Makanya kenalah Reza Khalid yang tidak pernah bisa disentuh oleh siapapun. Malah berteman semua presiden sebelumnya. Saya kenal baik, berteman. Nah, tapi masalahnya Pak Prabowo belum, istilah saya itu sendok, belum mengambil sendok untuk pemberantasan korupsi. Sehingga Kapolri masih tetap, KPK masih yang lama, Kejaksaan Agung hanya diawasi TNI. Jadi saya menyatakan yang korupsi belum sapunya belum bersih. Walaupun cita-citanya Pak Prabowo sudah oke. Nah, intinya beginilah, bahwa penggantian kabinet ini saya melihat bahwa Pak Prabowo memang ingin tidak mau orang yang terlibat masa lalu masih ada di dalam.
Karena tidak mungkin menyuruh menertibkan kalau orang itu yang melakukan. Saya contoh lah. Tidak mungkin lah. Saya sebutkan nama. Bahlil disuruh menertibkan tambang. Nggak mungkin. Karena selama ini kan Pak Prabowo betul-betul menyatakan berantas mafia tambang, sampai menyatakan wahai jenderal, mantan jenderal, pimpinan parpol, jangan coba-coba halangi, pemberantasan tambang. Tapi nggak mungkin lah yang melakukan itu kan kalau masih ada di dalam harus keluar dong. Kenapa nggak mungkin? Karena dia pelakunya. Maksudnya? Ya dia melakukan hal itu dulu, jadi maksudnya pasti ditutupi. Jadi saya birokrat. Tidak mungkin orang birokrat itu membersihkan dirinya, harus orang lain. Maksudnya tambang ilegal terkait dengan Pak Bahlil? Ya, enggak, maksudnya pada saat itu terjadi. Apakah terjadi petambang ilegal yang sangat banyak di rezim Pak Bahlil masih. Dan itu pertanyaan, Anda mengatakan? Ya, pertanyaan. Dan itu pertanyaan, misteri. Ya, sehingga kalau kita lihat pengambilan sawit, pengambilan tambang itu bukan oleh menteri yang di bawah bidangnya loh. Maka diminta Dewan Pertahanan Nasional Syafri Samsudin yang mengendalikan. Kenapa? Karena kalau disuruh yang bidangnya nggak bakal dilakukan karena dia kena dirinya. Itu cara Prabowo. Itulah saya katakan Pak Prabowo ini kadang-kadang kita harus sabar mengikuti karena ternyata kalau dia tidak berhasil mengganti orangnya maka dibelokkan. Saya contoh lagi. Indonesia mineral hilirisasi. Itu kan ketua hilirisasinya kan Bahlil kan. Tapi dibelokkan pelaksanaan sekarang Mendikti Dikti sebagai ketuanya. Artinya dia tidak percaya lagi bahwa kau nggak bisa melakukan itu. Jadi maksud saya itu jalan yang lain. Nah BUMN ini kan menarik. BUMN ini menarik ini. Ya, Badan Usaha Milik Negara dia benahi, tapi masih ada gangguan dari Erick Thohir sehingga banci dan antara tidak dan antara tidak BUMN. Akhirnya sekarang Pak Prabowo udahlah untuk BUMN ditata maka keluarkan Erick Thohir. Nah ditunjuklah ini menjadi pelaksana tugas bukan menteri loh, bukan interim. Artinya ada cita-cita bahwa memang Pak Prabowo ingin dan antara lah yang ini jangan lagi dualisme. Nah itu cara beliau. Nah sekarang oligarki ini sedang di ini betul. Oligarki ini pengusaha-pengusaha yang dulu penyokong Pak Jokowi, sebutnya begitu? Bukan, oligarki itu adalah pengusaha yang menyogok kekuasaan penguasa siapapun dia. Menyogok aparat. Dalam konteks ini, Bung Said mau mengatakan oligarki yang dulu mensupport Pak Jokowi? Bisa. Bisa juga presiden sebelumnya. Pak SBY? Ya bisa juga. Saya paham lah. Saya kan mulai Pak Harto, saya paham pembeli penguasa semua ini. Nah, ini yang mau dihentikan oleh Pak Prabowo. Dia mau menghentikan betul. Oligarki berhentilah kau membayar aparat, membayar politisi, membayar penguasa. Itu yang mau dilakukan. Nah, makanya sekarang oligarki itu tangan Pak Prabowo tidak memakai tangan yang kotor. Nah, sekarang saya katakan sekarang Pak Prabowo itu sudah punya 5 sendok memakan bubur panas itu. Satu adalah Menko Polkam, Jamari Caniago. Ya. Kedua, Syafri Samsudin. Menhan, tapi pekerjaannya yang besar itu adalah penertiban sumber daya alam loh. Pengambilan sawit 5 juta hektar, pengambilan tambang hampir 4 juta hektar gitu kan. Meskipun ada pertanyaan bagaimana Menhan melakukan itu? Ya itu karena Dewan Pertahanan, dia punya tim. Maksudnya Pak Prabowo ini betul bahwa yang sapu kotor itu dia nggak mau pakai. Dia nggak mau pakai. Mungkin belum diganti sekarang, tapi tinggal menunggu waktu diganti. Nah, oligarki. Nah, aparat ini sedang dibenahi, makanya aparat jalan belok panjang lagi. Kalau kita kan berpikir kenapa sih nggak ganti Kapolri aja? Kenapa harus lewat tim reformasi kepolisian, lewat Ahmad Doviri? Itulah Pak Prabowo. Karena sambil begini, Pak Prabowo ada karakternya yang kita harus pahami. Pak Prabowo itu saya bilang otaknya Rambo, ultranasionalis, hatinya Rinto. Otaknya Rambo, hatinya Rinto. Nah, ini kita harus pahami dia. Kita tidak pernah mendengarkan Pak Prabowo menghukum orang loh. Tapi dia menghukum orang yang salah lewat penataan sistem. Makanya kita harus bersabar karena sistem yang dia pakai. Kalau kita berpikir normal, maka untuk membenahi polisi, Bung Said Didu, 5 menteri yang diganti ini apakah bagian dari bersih-bersih itu dan bagian dari pemberian sanksi
dengan melakukan perbaikan sistem itu? Saya mulai Menko Polhukam. Jawabannya mana? Menko Polhukam. Oke. Menko Polhukam, kalau kita paham namanya menteri, kalau mau diganti siapkan pengganti. Menko Polhukam. Iya. Siapkan pengganti. Oke. Ini diberhentikan tanpa pengganti loh. Iya. Kalau kita birokrat paham, artinya orang ini berbahaya, maka harus keluarkan. Sama dengan Pak Habibie melakukan dulu ke Pak Prabowo. Kan bisa aja mengundurkan diri, Pak Mas saya. Udahlah, tidak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Ya, kan tanpa pengganti, Pak. Sama dengan Pak Habibie dulu mengganti Pak Prabowo. Nggak mengundurkan diri mendadak kan bisa aja. Ya udah, tapi kan di publik nggak ada. Jangan kita bahas yang nggak di publik. Jadi jelas diberhentikan. Ini keyakinan Bung Said, oke, nggak apa-apa. Ya, silakan. Jelas diberhentikan. Oke. Tanpa pengganti loh. Nah, Pak Prabowo sama dengan lakukan Pak Habibie dulu, mengganti Prabowo sebagai Pangkostrat. Dan muncullah Juni Lumintang. Pak Habibie menyatakan sebelum matahari terbenam, tongkatmu kau harus serahkan. Itu kan kata-kata Pak Habibie ke Pak Prabowo. Nah, sehingga muncullah Juni Lumintang hanya 17 jam. Nah, kita masuk sekarang ke tadi saya yakin itu satu ya, Menko Polhukam. Menko Polhukam ya. Menko Polhukam. Sri Mulyani saya juga yakin itu seperti itu, bahwa itu memang masab monopoli kebenaran, pengolahan keuangan negara yang membuat amburadul ini harus dibuang. Harus dibuang dan dicari orang yang lain. Nah, kita masuk ke Menteri BUMN. Saya yakin betul bahwa ini Pak Prabowo agak kesal. Ini kan yang mengganggu kemarin keinginan Pak Prabowo mengembalikan posisi BUMN sebagai lembaga negara, bukan lembaga politik. Itu terhalang oleh Erick Thohir. Lobby dia, maka dia udahlah kau keluar aja, maka aku akan kendalikan. Jadi Pak Prabowo sekarang ini istilah saya bukan bersih-bersih, menyingkirkan sapu kotor dan mengganti dengan sapu bersih. Bahwa jalannya berbelok itulah gaya, bukan karena gaya dia tadi. Otaknya Rambo, hatinya Rinto. Termasuk ada mengatakan nextnya adalah ya, saya begini. Saya boleh Pak Prabowo sampai 20 Oktober harusnya sudah semua orang sekitarnya di presiden men. Sampai 20 Oktober 1 tahun pemerintahan. Orang yang loyal dengan Pak Prabowo. Loyal dan tidak lagi ada berdua muka. Tidak mungkin lah memberantas judi online kalau masih ada bosnya judi online di dalam. Ya, tidak mungkin dia memberantas pemerintahan tambang, penelitian tambang kalau backingnya tambang itu masih ada di dalam. Karena pasti bocor semua, itu harus dikeluarkan semua supaya memang the presiden men. Dan saya katakan sekarang, mungkin Pak Prabowo mulai agak tidur nyenyak di sedikit karena sudah ada Jamari Saniago, ada Safri Samsudin, ada Purbaya, BUMN sudah enggak, Erick Thohir sudah enggak. Jadi kelihatannya saya berharap 20 Oktober 2025 orang-orang sekitar Prabowo sudah the presiden men. 20 Oktober sampai 20 Oktober 2006 Pak Prabowo sudah menertibkan oligarki, menertibkan aparat, melakukan penegakan hukum, melakukan pembersihan semua, dan 2000 saya harap 2027 Pak Prabowo masuk pada perubahan sistem politik negara untuk memperbaiki negara. Itu harapan saya Anda keberatan nggak kalau Anda menyebutkan siapa saja yang menurut Anda itu akan diganti? Saya nggak bilang harus diganti, akan diganti. Saya menurut versi Anda. Kita kan tahu siapa sih menteri yang terkait dengan CPO. Kenapa masih ada di dalam? Kita tahu menteri-menteri yang masih terkait dengan impor gula, kan masih ada di dalam. Ya tahu saya. Ya kita. Gimana? Jangan marah lagi ya. Sebut aja namanya. Ya kan? Atau jabatannya minimal. Karena ada beberapa ini menarik memang. Nggak apa. Ada beberapa saya setuju dengan. Ya, jadi saya kasih contoh gini. Oke. Benar. Jabatannya aja sebut jabatannya. Masih dengar. Menteri yang berkasus. Oke lah. Kita selalu lah. Menteri apa namanya? Yang ketua PAN? Zulkifli Hasan. Ya. Menteri apa namanya? Menko Pangan ya. Menko Pangan. Nah, kita tahu aja lah. Menteri Koordinator Perekonomian kan sempat terungkap. Airlangga. Menteri apa namanya? Menteri SDM. Ya kan? Ya. Jadi ini namanya apa namanya?
yang dianggap bahwa ini mengganggu Kamtipmas terus menyiapkan Mendagri, Kapolri, sebutkan aja supaya Pak Presiden ini percaya. Beginilah, kasih contoh. Sebentar, tadi Pak Menteri SDM, Menko Pangan, Menko Perekonomian, Mendagri, Kapolri. Kapolri dan Menko Kesra, Menko Zulkifli PMK. Ya. Kok Zulkifli Hasan Menko Pangan? Menko Pangan. Menko Pangan. Maksudnya mau sebut Dan Pak. ada juga Menko, menteri, juga menteri nggak pernah kedengaran. Menteri apa namanya tuh yang bekas nggak tahu apa kerjanya sekarang. Menteri yang bekas Setnek, Pratikno. Itu menteri apa? Saya nggak ngerti. PMK. Nah, jadi orang yang tidak bersih dan orang sampah di dalam kabinet buang sampai tanggal 20 Oktober. Sedikit aja sebelum saya break. Sedikit aja karena ngeri juga disebutnya sampah soalnya. Nah iya, kalau Bung Said Didu itu bicara itu memang ada juga benernya, tapi banyak yang gak benernya. Banyak gak benernya? Karena persepsi pribadi beliau. Oke, kan. yang gak bener diantaranya satu aja sedikit. Ibu Sri Mulyani. Ya, kalau Ibu Sri Mulyani memang sudah katakanlah hetik birokrasi gitu loh. Karena 14 tahun sebagai Menteri Keuangan. Perlu penyegaran buat dirinya. Ya kan? Tapi kita juga apresiasi kepada beliau. Bagaimana menahan fiskal itu pada zaman Covid. Ya kan, sehingga kita bisa keluar dari Covid itu. Itu satu apresiasi juga kepada beliau. Ya, memang mazhabnya beda dengan mazhab yang sekarang. Ya kan? Nah Bung Andi, saya ingin jelaskan dulu. Itu Sri Mulyani dan Bapak selalu menyatakan Covid itu penyelamat Sri Mulyani. Begini ya, semua negara kena Covid. Betul. Tapi negara yang menderita setelah Covid adalah Indonesia. Setelah Covid. Salah negara besar. menderita setelah Covid adalah Indonesia. Kita paling keluar pertama dari Covid internasional itu kita. Ekonomi. Kalau ekonomi dibandingkan ya. Bukan Indonesia loh. Coba dengan India dan yang lain. Coba lihat dari itu, nggak mungkin hanya Indonesia. Ada dua hal yang beda di sini. Sebelum Covid. Kalau Bung Adi mengatakan kita selamat dari Covid. Ya. Bung Said Didu mengatakan kita menderita setelah Covid. Ekonomi. Di ekonominya, di Covid-nya sih aman. Kira-kira gitu. Ya. Begini, Bung Ray. Jadi dua hal yang beda seluruh negara itu pasti terkonstruksi ya. Untuk ekonominya pasti itu ya. Sekarang bagaimana kita yang pertama dihargai oleh PBB, kita bisa keluar dari permasalahan Covid itu. Nah kita jelas pasti kita graduality ya, kita akan memperbaiki ekonomi kita. Dan selesai Bung, sudah akan kalau gitu. Kan sudah selesai diskusinya. Ya kan? Akan memperbaiki. Saya tambah data aja sedikit dari Bung Aswan ya. Jadi di Covid itu kan Indonesia itu pertumbuhan ekonominya masih positif ya. 2-3%. Inflasi ditekan di bawah 5. Sementara misalnya Argentina udah 100 lebih ininya kan. Inflasinya, Turki 70 lebih, bahkan menuju negara gagal ya. Dan banyak negara-negara Eropa yang kolaps, minus semua. Sekelas Singapura juga di tetangga kita kan kolaps ya, di minus semua. Nah itu sebenarnya parameter ekonomi untuk menguji bahwa Republik ini berhasil menyelesaikan masalah Covid lewat keberhasilan ekonomi juga. Itu tambahan kepada Bung Aswan. Dengan kos yang sangat besar. Faktanya setelah Covid, negara-negara ASEAN dulu kita di atas loh. Pendapatan per kapita, industri, apa segala. Setelah Covid karena kosnya terlalu besar, maka kita setingkat Timur Leste sekarang. Itu data. Setingkat Timur Leste dari sisi mana untuk pertumbuhan ekonominya? Dari Timur Leste itu dari sisi mana kita bisa lihat? Berhasil kita bicara datanya, kelihatan datanya lah seperti apa. Anda juga kita bisa cek juga. Jadi maksud saya, at all cost digunakan untuk Covid, ya kan? Akhirnya semua utang naik, ekonomi naik, kita ini aja lah. Nah, maksudnya bahwa berhasil Covid, tapi mengorbankan ekonomi. Seluruh negara melakukan hal yang sama, ya kan? Sudah dijelaskan oleh tadi Om Bang David. Tapi kesimpulan gini, saya dapat apa yang disampaikan oleh Bung Said itu. Saya nganjelok gitu. Bahwa kemudian apa yang kita rasakan hari ini adalah warisan dari pemerintahan sebelumnya. Nanti kita debat soal itu, sesaat lagi kita akan kembali.